Warisan Palangkaraya. Tapi pun saudara-saudara, pada hari ini dalam program Suara Jemaat kita akan bersama-sama mendalami, menghayati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 16. Sebelum kita membacanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan buat kami, seluruh pemirsa Jurnal TV, untuk kami boleh merenungkan, menghayati firman Tuhan. Pakailah hamba dan urapi umat-Mu dimanapun berada, sehingga umat-Mu juga senantiasa diberkati hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menyalakannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang selalu menghayati kebenaran firman Tuhan dan memeliharanya dalam perilaku kehidupan setiap hari. Pemirsa Jurnal TV dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merefleksikannya, kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Mazmur Choir. Mari
Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang berada dimanapun, pemirsa Jurnal TV yang dikasihi Tuhan. Tema refleksi atau suara jemaat pada sore ini adalah biarkan dunia merasakan identitasmu. Tunjukkanlah identitasmu sebagai orang Kristen. Saya teringat dengan perkataan bijak dari seorang yang sangat terkenal bernama Bunda Teresa atau Mother Teresa. Mother Teresa pernah mengatakan demikian. Jangan biarkan setiap orang yang datang padamu pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Saudara-saudara, melalui perkataan Bunda Teresa tersebut, kita diingatkan bahwa setiap orang yang menamakan diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terutama dalam bacaan kita hari ini, pada khotbah Yesus di bukit, kita diajak untuk memiliki kehidupan yang bisa dirasakan, dapat membawa manfaat, berdampak bagi orang lain. Dan itu disimbolkan dengan garam dan terang. Kita mulai dulu dari garam. Kenapa Kristus menjadikan garam sebagai perumpamaan tentang identitas kekristenan? Setiap orang di timur, di Yudea, di Yerusalem, sekitarnya, pada masa Yesus, dia akan melihat bahwa garam ini adalah barang yang sangat mahal. Karena itu dari kata garam, salt, ada istilah salary, upah. Karena pada zamannya, garam adalah upah yang diberikan kepada setiap pekerja. Jadi garam pada waktu itu adalah garam yang barang yang sangat-sangat mahal. Kenapa pada waktu itu memang agak susah mencari garam. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang ada di rumah, garam Tuhan pakai untuk menjadikan simbol bahwa sebenarnya setiap orang, ya setidaknya saya dan Bapak Ibu, punya manfaat dalam kehadirannya. Garam memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dia mampu mencegah kebusukan. Memang garam pada waktu itu memang sangat diperlukan. Kenapa saya sebutkan tadi harganya sangat mahal, lalu kemudian juga sulit ditemukan? Karena karena waktu itu kan belum ada pendingin untuk mengawetkan makanan bisa lebih lama. Tapi garam punya fungsi mencegah kebusukan sehingga makanan bisa disimpan cukup lama. Fungsi pengawetan garam atau pencegahan kebusukan garam ini berhubungan dengan bagaimana kehidupan Bapak Ibu dan saya selalu dikenang, dilihat orang, diingat karena kualitas yang kita tunjukkan. Saya pikir kita semua sangat memahami bahwa sebenarnya hidup yang abadi adalah ketika setiap orang dikenang karena kebaikannya. Yang kedua, fungsi garam adalah tentu dia dapat membersihkan kuman. Pada waktu itu belum ada antiseptik secara kimia, tapi garam, Bapak Ibu Saudara-saudara, punya fungsi sebagai antiseptik. Fungsinya membersihkan kuman, atau ketika ada orang terluka, maka garam akan dipakai untuk membersihkan bagian-bagian yang kiranya bisa menghilangkan kuman-kuman di dalamnya. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa orang Kristen itu sebenarnya bisa lebih membersihkan. Orang Kristen itu hadir untuk membuat lingkungan di sekitarnya bisa menjadi sesuatu yang bersih, yang menyehatkan. Bahwa tugas kita untuk menyehatkan kehidupan sesama kita itu penting. Ini menjadi problem utama karena memang dalam kehidupan umat beragama, Bapak Ibu Saudara, kita punya tantangan bagaimana kehadiran kekristenan bukan membawa persoalan,
Sekarang banyak orang yang sudah mulai tidak percaya lagi akan agama. Karena agama selalu dikaitkan dengan membawa persoalan. Agama dikaitkan menghadirkan persoalan. Bahkan agama juga sering dijadikan sebagai sebuah masalah. Karena setiap oknum di dalamnya hadir membawa agama, tapi bukannya menghadirkan sukacita, menghadirkan kedamaian, tapi justru menimbulkan ketidakdamaian. Garam yang disimbolkan oleh Yesus sebagai alat untuk membersihkan, memurnikan, mengajak kita dan meminta kita orang percaya untuk hadir, menghadirkan kejernihan dan kemurnihan dalam relasi kita dengan sesama. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, ini yang paling penting, garam bisa memberi rasa tanpa terlihat. Dalam hidup beragama, Bapak Ibu dan saya, kita sekarang diperhadapkan pada sebuah tantangan. Bagaimana agama bisa berdampak tanpa perlu saling berkompetisi bahwa ini kan agama saya, ini kan agama saya, ini karena iman saya kepada Kristus. Dalam konteks beragam di sekitar kita, terutama di Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, saya pikir kekristenan yang sejati adalah ketika dia hadir, dia tidak perlu menunjukkan bahwa dia Kristen, tetapi orang akan melihat perilaku kita, pikiran kita pasti sudah Kristen. Jadi garam memberi rasa tanpa terlihat. Dan yang paling terakhir, fungsi garam adalah dia bisa larut, berpadu rasa dengan sekitarnya. Orang Kristen harus bisa beradaptasi dengan sekitarnya. Orang Kristen tidak boleh eksklusif. Orang Kristen harus ada dan hadir membawa, menghadirkan kebersamaan bagi siapapun. Yang berbeda agama sekalipun, yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda etnis, kekristenan harus bisa diterima, bahkan menerima realitas dan perbedaan yang ada. Karena garam selalu berpadu dan larut dengan sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, garam pada akhirnya memang bisa sangat bermanfaat, dan kita boleh menghayati bahwa hidup kita juga sangat bermanfaat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa garam tidak akan bermanfaat. Ini penting dalam bacaan kita. Yesus berkata, mungkin garam kalau kelebihan, dia tidak akan bisa bermanfaat. Bahkan dia bisa menjadi tawar. Kalau Bapak Ibu menggenggam garam yang banyak, Bapak Ibu taruh di air dan diaduk, maka dia akan terasa pahit, tidak lagi terasa asin. Ketika garam banyak, dia tidak akan fungsinya lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata bahwa garam menjadi tawar, maka yang Yesus mau ingatkan adalah bahwa ada kalanya kekristenan kita mungkin bisa menjadi tawar, mungkin tidak bermanfaat, mungkin tidak murni lagi. Kenapa? Karena kita juga bisa tenggelam dan menyatu dengan yang lain. Ketika Yesus memperlihatkan garam yang bisa menjadi tawar, Yesus ingin mengingatkan bahwa ketika garam sudah sama dengan dunia sekitarnya, Bapak Ibu dan saya sudah sama dengan dunia sekitarnya, sudah tidak lagi kelihatan identitas Kristen kita, maka apa gunanya lagi keimanan kita kepada Kristus? Yang kedua, Yesus juga memberikan perumpamaan tentang terang. Namun sebelum kita masuk dalam apa arti terang, dalam perumpamaan Yesus di khotbah di atas bukit, kita akan jeda sebentar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Yesus menggunakan terang juga sebagai simbol untuk hidup kekristenan yang tampak, terlihat bagi lingkungannya. Terang bermanfaat untuk memberi cahaya dalam kegelapan. Setiap orang akan mampu melihat segala sesuatu. Bahkan simbol terang juga bisa kita kaitkan dengan mengajak setiap orang mampu melihat kebenaran.
Terang bisa tidak terlihat karena ada yang menutupnya. Saya sebagai orang yang berkulit gelap, karena sebagai orang Ambon tentu Bapak Ibu akan berpikir orang Ambon itu hitam-hitam gitu. Kalau seandainya lampu saya matikan, saya tidak akan kelihatan. Tapi ketika lampu menyala, saya akan terlihat. Tapi ada yang tidak pernah terlihat, yaitu isi hati. Simbol terang tidak akan pernah bisa dimaknai kalau terang dalam hati tertutupi. Dan apa yang menutupi terang? Tentu dosa, kebencian, kemarahan, dendam, dan lain-lain. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, menjadi terang harus dimulai bagaimana kita menerangi hati kita dan memperlihatkan kepada Tuhan bahwa hati kita butuh melihat kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan mendorong kita untuk bisa mampu menjadi terang dan menghadirkan terang. Ketika seseorang diminta menjadi terang, maka tugasnya adalah menyatakan kebenaran kepada setiap orang. Semua orang diajak untuk melihat kebenaran. Problem utama dalam kekristenan kita kan adalah kita seringkali, kalau kembali kepada perumpamaan garam, saat garam menjadi tawar, saat garam sudah tidak lagi membawa rasa, maka seseorang tidak akan mampu lagi untuk berani menyatakan kebenaran. Nyatakan yang salah jika salah, nyatakan yang benar jika benar. Dan ketidakmampuan seseorang untuk menyatakan kebenaran ataupun sesuatu yang salah, kegagalan seseorang untuk menjadi terang. Karena itu terang tidak boleh tersembunyi agar dia bermanfaat kehadirannya. Bahkan Yesus mengibaratkan seperti kota yang berada di atas gunung yang tidak tersembunyi, begitulah terang. Terang harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Ketika Yesus berkata, seperti pelita yang diletakkan di atas kaki dia, sehingga kalau dia tepat, dia bisa menyala dan bisa menerangi semua yang ada di sekitarnya. Kebenaran perlu diperlihatkan. Jemaat, ibu bapak, pemirsa Jurnal TV dimanapun berada, dari dua perumpamaan ini, baiknya kalau kita merenung dan menghayati, apakah kehidupan kita sudah senantiasa seperti garam dan terang bagi lingkungan kita. Artinya, sudahkah Bapak Ibu dan saya memberikan rasa, menghadirkan kebaikan, membawa makna yang positif dalam hidup setiap orang? Sudahkah perilaku Bapak Ibu dan saya memberikan kehangatan? Tentu kalau kita mau menghayati garam dan terang, maka semua dimulai dari perilaku kita yang menerangi. Sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, kehadiran kita seharusnya demikian. Menjadi garam dan terang adalah memberikan rasa damai dan sukacita bagi mereka. Memahami konteks kita saat ini di masa pandemi, tentu kita selalu diingatkan bahwa pandemi ini adalah kesempatan buat Bapak Ibu dan saya. Kesempatan untuk kita tetap berjuang menunjukkan identitas kita yang disimbolkan sebagai garam dan terang. Problem utama atau pergumulan di masa pandemi adalah kerap kali kekristenan kita meredup. Meredup karena kita selalu mau mengikuti apa yang orang bilang. Biasanya begini di masa pandemi, biasanya begitu di masa pandemi. Sehingga tidak jarang orang Kristen gagal melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Padahal protokol kesehatan juga adalah cara yang baik untuk kita membiasakan diri. Membiasakan diri melakukan apa yang benar, dan sehingga kehadiran kita juga bisa menjaga orang lain tetap sehat, tetap terjaga dengan baik.
Bapak Ibu Saudara-saudara, selain itu juga dalam masa-masa sulit saat ini, Kalimantan Tengah sedang menghadapi pergumulan, bencana, banjir di berbagai wilayah. Ini saatnya, sebagai orang Kristen kita menunjukkan, berlomba, menyadari bahwa ada banyak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di beberapa tempat yang mengalami musibah banjir dan lain-lain. Kita juga diingatkan bahwa dalam konteks kita bergumul, dalam konteks di mana kita, dalam situasi di mana kita mengalami musibah, bukan berarti kita harus sama dengan orang lain, tapi kita juga bisa jadikan kesempatan ini sebagai peluang untuk menjadi garam dan terang, bahkan di tengah-tengah musibah sekalipun. Identitas kita, terutama dalam konteks Kalimantan Tengah, sedang ditantang. Bagaimana kehadiran Bapak Ibu sebagai orang Kristen bisa membawa berkat dalam keadaan apapun, baik sebagai orang yang mengalami musibah sekalipun, ataupun orang yang sedang diberkati Tuhan luar biasa dalam kondisi yang nyaman. Kita tetap diingatkan, mari tunjukkan identitasmu, tunjukkan identitas Kristiani. Selamat berjuang, selalu berjuang untuk selalu berani menjadi garam dan terang. Garam yang memberi rasa walaupun tak terlihat. Walaupun demikian, dia tetap bermanfaat. Terang yang justru akan berdaya guna jika dia tidak tersembunyi, jika dia ada di tempat yang tepat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa memberi pengaruh. Garam dan terang adalah alat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kehadiran kita bisa membawa berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan mendengarkan kembali lagi pujian dari Mazmur Choir. Hari Tuhan
Tuhan itu panjang kasih, panjang sabar, dan penyayang. Lagu yang disampaikan tadi memberikan kekuatan kepada kita. Perjuangan kita untuk menjadi garam dan terang tidak akan sia-sia, karena Bapak, Ibu, dan saya tetap akan ditemani oleh Tuhan yang sabar, yang selalu menyayangi setiap orang yang melakukan kehendak-Nya. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore yang baik ini. Terima kasih untuk mengingatkan kami tentang garam dan terang. Dua simbol identitas kekristenan yang memastikan bahwa kehadiran kami, identitas kami harus bisa dirasakan oleh siapapun. Tuhan, kami berdoa untuk semua pemirsa Jurnal TV dimanapun berada, yang ada di Barito Timur, yang ada di Barito Selatan, yang ada di Barito Utara, yang ada di Gunung Mas, di Katingan, di Palangkaraya, dimanapun berada. Tuhan, kami mau menyerahkan semua dalam setiap pergumulannya. Kami teringat dan kami sadar bahwa Kalimantan Tengah saat ini sedang mengalami musibah. Kami mendoakan beberapa wilayah yang saat ini mengalami musibah banjir. Bahkan mungkin ada pemirsa Jurnal TV yang saat ini sedang bergumul karena musibah tersebut. Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, agar kami semua bisa menghadapi ini dengan tetap berpengharapan bahwa kami mampu melewati pergumulan ini bersama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, untuk bergerak, untuk tetap berkomitmen menjadi garam dan terang, bersama dengan gereja yang ada di Kalimantan Tengah, bersinergi untuk melayani, menghadirkan pelayanan kasih kepada mereka yang sedang mengalami musibah. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, agar kami tetap menjadi garam yang bisa dirasakan, bukan garam yang hambar. Mohon kami untuk jadi terang yang tidak disembunyikan, tapi ditampilkan. Kuatkan kami semua sebagai gereja dan juga sebagai pribadi. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati masa depan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian suara jemaat bersama kami, GPIB Ebenezer Palangkaraya, dan saya Pendeta Henry Tamaela, Ketua Majelis Jemaat Ebenezer Palangkaraya, mendoakan Bapak, Ibu, dan saudara untuk tetap sehat, tetap sukacita, dan tetap semangat berjuang menjadi garam dan terang. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.